Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi qadarin amin. Wa yasunu majlisahu anil laghati fa innal laghata yughayyirul lafdha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasunu lan ngreksa sapa alim. Lan ngreksa sapa alim majlisahu ing majlise alim. Ing majlise alim anil laghati saking rame-rame. Anil laghati saking rame-rame. Fa innal laghata karana setuhune rame-rame. Karana setuhune rame-rame, yang lain juga makna kenapa? Ghayru iku ngawahaken apa laghata. Iku ngawahaken apa laghata al-lafdha ing lafadz. Wa an raf'il aswati lan saking banteraken pira-pira swara. Lan saking banteraken pira-pira swara. Wa ikhtilafi jihatil bahsi lan beda-bedane arahe pembahasan. Lan beda-bedane arahe pembahasan. Qala dawuh Ar-Rabi'u sapa Imam Rabi' kana ana Asy-Syafi'u sapa Imam Syafi'i idza nadharahu ing dalem nalikane debat ing Asy-Syafi'i ing dalem nalikane debat hu ing Asy-Syafi'i insanun sapa manungsa fi mas'alatin ing dalam siji masalah. Ing dalam siji masalah fa adila moko ngalih sapa insan. Moko ngalih sapa insan ila ghairiha maring liyane masalah. Maring liyane masalah. Yaqulu dawuh sapa Asy-Syafi'i. Yaqulu dawuh sapa Asy-Syafi'i. Nafrugu ngerampungaken sapa ingsun. Nafrugu ngerampungaken sapa ingsun. Ngerampungaken sapa ingsun min hadhil mas'alati saking ikilah masalah. Saking ikilah masalah. Tsumma nasiru nuli dadi sapa ingsun. Nuli dadi sapa ingsun. Ayo ngaji. Yang enggak ngaji enggak ada ajak ziarah. Nuli dadi sapa ingsun ilama maring perkara. Maring perkara turidu kang ngarepaken sapa sira. Turidu kang ngarepaken sapa sira. Wa yatalattafu lan ngalusaken sapa alim. Lan ngalusaken sapa alim. Fi dzalika ing dalem mengkono ikhtilafi jihatil bahsi. Ing dalem mengkono ikhtilafi jihatil bahsi. Fi mabadihi ing dalem kawitane ikhtilaf. Ing dalem kawitane ikhtilaf. Qablan tisyarihi ing dalam sadurunge tersebare ikhtilaf. Ing dalam sadurunge tersebare ikhtilaf. Wa tawalanin nufusi lan oleh nguasani pira-pira nafsu. Lan oleh nguasani pira-pira nafsu. Orang yang alim menjaga majlisnya dari rame-rame. Sekiranya enggak rame tempat pembelajarannya, jangan ada yang bicara. Nah, jangan ada yang bicara, jangan ada yang ngomong sendiri. Waktunya ngaji ya ngaji, biar dapat berkahnya. Waktunya makna ya makna, biar dapat berkahnya. Toh sudah diajari tata keramanya, adabnya, jangan membelakangi atau menoleh tempat lain selain menghadap kepada gurunya. Menghadap ke samping saja juga gak sepatutnya.
kurang beradab menghadap ke samping, apalagi membelakangi. Jadi pandangannya di depan kan sudah dijelaskan, tetap menghadapnya ke depan, atau hanya menoleh ke depan sedangkan badannya ke samping. Itu pun juga bukan adabnya seorang murid. Adabnya seorang murid keseluruhan badan menghadap kepada guru, keseluruhan badan, bukan hanya kepalanya saja. Bisa jadi kalau hanya kepalanya saja, badannya menghadap ke belakang, oleh belakang. Nah, badannya menghadap ke timur, kepalanya menghadap ke barat. Bisa jadi seperti itu nanti, tapi tidak, kata ulama. Keseluruhan badannya, jasadnya menghadap kepada guru. Tuh, sampai jalannya saja ya. Ketika ada gurunya lewat, diusahakan jangan membelakangi guru. Nah, jadi tetap menghadap, kalau gurunya ada di sana menghadap ke sana, kalau ada gurunya ada di sana menghadap ke sana. Sampai diatur seperti itu oleh ulama. Bukan saya yang ngatur ini. Ulama yang ngatur itu sudah ada tatanannya semua. Jika benar-benar ingin kesempurnaan berkah dan manfaatnya itu ilmu, sampai diatur seperti itu. Bukan saya sendiri yang ngatur, sudah ada yang ngatur ulama sudah. Kan ya sampai ada namanya kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ada namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Semuanya tentang adab itu. Ada kitab-kitab yang lain ada tentang adab itu banyak sekali. Semuanya intinya sama. Intinya sama. Kok sampai banyak seperti itu pelajaran tentang adab? Wah, karena pentingnya adab itu. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu jauh lebih diutamakan daripada ilmu. Karena orang yang tidak beradab, yang tidak punya tata krama, nggak kelihatan ilmunya. Meskipun alim, nggak kelihatan ilmu. Tapi kalau orang punya adab, adabnya, tata kramanya itu bagus, kelihatan. Meskipun dia nggak terlalu alim, kelihatan kalau dia itu adalah seorang yang mempunyai ilmu. Ya pastinya dia orang yang ngerti meskipun nggak terlalu alim. Tapi kalau orang nggak ngerti, orang bodoh sama sekali, nggak mungkin punya adab. Karena orang punya adab itu berarti dia punya ilmunya aslinya. Orang tahu adab yang mulia itu berarti dia sudah punya ilmunya. Bukan orang bodoh. Nggak ada yang dikatakan biarpun bodoh, yang penting punya adab, punya tata krama. Itu yang bilang bodoh. Karena orang yang punya adab yang mulia itu otomatis sudah pernah ngaji adab. Pernah ngaji sama gurunya tentang adab, tentang akhlak yang mulia. Kalau orang nggak pernah ngaji, orang bodoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah mau ngaji, nggak mungkin punya adab yang mulia. Tahu dari mana? Warisan Rasulullah itu diturunkan kepada sahabat, kemudian diwariskan oleh para ulama-ulama, diwariskan kemudian pada guru-guru kita, diwariskan kepada kita. Ada darur sanadnya sudah. Bagaimana akhlak adab Rasulullah yang sesungguhnya? Gak mungkin belajar sendiri, gak mungkin langsung tahu sendiri. Orang bodoh langsung tahu sendiri adab yang mulia, gak mungkin. Juga harus punya guru. Jadi kalau orang sudah punya adab, dipastikan itu sudah punya ilmu. Sepatutnya bagi orang yang sudah punya ilmu, mempunyai adab, mempentingkan adab. Lebih dipentingkan lagi adab. Imam Rabi berkata, Imam Syafi'i ketika berdebat dengan seseorang dalam satu permasalahan, orang itu mengalihkan pembicaraannya. Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan, saya sudah menyelesaikan masalah ini. Terserah kamu, karena sudah memalingkan pembicaraan, memalingkan permasalahan. Sebaiknya juga menghaluskan terhadap ikhtilaf yang ada, khilaf yang ada di dalam permulaannya sebelum tersebarnya itu khilaf. Wa yadhkuru lan ngelingaken sapa alim. Wa yadhkuru lan ngelingaken sapa alim al hadirina ing hadirin ma ing perkara. Jaa kang teka apa ma
kang teka apa ma fi karahiyatil mamarati ing dalem makruhe para padu. Ing dalem makruhe para padu. La siyama apa maneh setiap coretan makna yang kalian goreskan itu pahalanya besar ya, karena ilmu itu pahalanya besar, barokahnya juga besar, jangan diremehkan. Itu suatu pahala yang besar, barokahnya pun juga besar. Makanya sampai guru-guru saya sendiri itu mementingkan makna, bahkan menganjurkan makna itu sudah tulis semua yang lebih bagus itu. Tapi biar nggak terlalu full kitabnya, nggak usah tulis semua, disingkat-singkat. Tapi yang lebih utama lagi ditulis semua makna dari gurunya itu. Kenapa? Karena berkahnya jauh lebih besar. Sesungguhnya seperti itu. Berkahnya itu, barokahnya jauh lebih besar. Barokah. Meskipun tahu guru-guru saya kalau makna sama kiai, ya sama pengasuh itu ya tulis semua. Karena menginginkan berkahnya, barokahnya. Barokahnya. Kok semisal ada yang nggak mau makna, sudah pinter ngajinya, sudah pinter ya makna sendiri sudah bisa, nggak usah makna, dilihat saja. Berarti dia orang yang bodoh sok pinter, nggak tahu yang namanya barokah dari guru, nggak tahu dia. Orang sok pinter, orang bodoh yang sok pinter yang nggak mau makna itu, yang karapnya sendiri. Nggak usah makna, saya sudah bisa, sudah tahu makna sendiri, nggak usah makna. Itu sebetulnya orang bodoh yang sok pinter itu. Karena dia sendiri tidak tahu adab kepada gurunya. Kepada gurunya itu meskipun sudah diceritakan berkali-kali oleh gurunya, sebaiknya dia diam, tetap mendengarkan, antusias. Sebagai akhlak, adab, tata keramanya kepada gurunya, biar tidak menyakiti hati gurunya. Masa sudah diceritakan, Ustadz, kemarinnya sudah cerita, kemarinnya lagi sudah cerita, sekarang kok cerita lagi? Justru itu yang mengurangi adab, justru itu yang tidak beradab itu. Kata-kata seperti itu bisa menyakiti hati gurunya. Meskipun kita sudah mendengar 10 kali, kata ulama itu, tetap kita itu antusias mendengarkan. Meskipun sudah diceritakan berkali-kali oleh guru kita, kita tetap antusias mendengarkan seakan-akan tidak pernah diceritakan sebelumnya oleh guru kita. Orang yang bisa seperti itu, sebenarnya itulah kesempurnaan adab yang dia miliki. Orang yang bisa seperti itu hebat. Orang yang hebat sesungguhnya. Bukan orang yang sok pinter, malah yang menganggap dirinya lebih tahu, gak mau mendengarkan guru. Itu yang sok pinter. Gak akan sukses orang sok pinter itu. Gak akan jadi ulama, gak akan jadi orang yang mulia di sisinya Allah. Orang yang sok pinter. Mantap. Kita itu mendahulukan itu adab, tetap harus mendahulukan adab. Tahu pengasuh pondok pesantren Python itu, pesantren apa namanya, Kiai Zuhri itu ya, kalau datang pengajian kepada keluarga Sidogiri, kan alumni Sidogiri memang datang pertama, padahal pengasuh pondok pesantrennya sudah besar, itu pasti datang pertama ada di depan. Kenapa? Wong dia sudah bisa ngaji sama santrinya, bisa makna sama santrinya. Kenapa masih datang lebih cepat mendahului temannya yang lain untuk makna kepada gurunya? Kenapa? Karena mendahulukan gurunya jauh daripada yang lain. Menjadikan udzur yang lain. Lebih mementingkan gurunya. Datang. Sampai dapat pujian dari kiai. Ini sudah kiai ini, pengasuh pondok pesantren, tapi antusiasnya besar sama gurunya, sama Sidogiri, dipuji. Sebetulnya pujian seperti itu mahal ya, pujian dari guru itu mahal, pujian dari gurunya itu sangat mahal. Kalau orang sudah dipuji sama gurunya, itu tanda-tanda ridho gurunya sudah ada, guru sudah ridho sama dia. Pengasuh ini yang hanya sok pinter, bukan pengasuh pondok pesantren. Orang yang sok pinter
terus gak mau ngaji sama gurunya, gak mau makna sama guru. Kan aneh. Ini loh Kiai Zuhri Zaini itu, pengasuh Paiton, pondok pesantren di Paiton itu, Probolinggo. Itu datang lebih awal, ngaji lengkap, bawa kitab, bawa pulpen, makna. Bayangkan, itulah adab yang sesungguhnya para ulama seperti itu. Tetap ngaji. Gurunya siapa? Keturunan Kiai Sidogiri. Masih muda-muda. Ada yang kayak saya masih mudanya yang jadi gurunya ngaji. Karena memang titah dari kiai, titah dari pondok pesantren, dapat tugas dari pondok pesantren. Meskipun murid-muridnya tua-tua semua, sepuh-sepuh semua, bahkan pengasuh-pengasuh pondok pesantren, tapi tetap takdimnya sama, karena itu tugas dari gurunya. Tidak meremehkan gurunya. Orang yang seperti itu tambah mulia, bukan justru diremehkan ya. Tambah mulia, dimuliakan oleh Allah. Nah, jangan meremehkan adab kepada guru. Jangan meremehkan satu makna ya. Yang dimakna dari gurunya. Itu berkahnya, barokahnya sangat besar. Kalau nggak besar, nggak mungkin Kiai Zuhri Zaini itu antusiasnya sebegitu besar makna sama gurunya. Berarti itu menunjukkan di antara mereka itu tahu bahwasanya barokah daripada makna kepada gurunya itu sangat besar. Barokah mendengarkan pengajian gurunya sangat besar. Itu yang kita lebih pentingkan, itu barokahnya itu. Barokahnya. La siyama apa maneh? La siyama apa maneh ba'da zuhuril haqqi ing dalam sakwise pertelane kebenaran. Dalam sakwise pertelane kebenaran. Wa inna maqsudal ijtima'i lan setuhune sejane perkumpulan. Nah, setuhune sejane perkumpulan zuhurul haqqi iku mertelaaken perkara kang bener. Iku mertelaaken perkara kang bener. Wa safaul qulubi lan bersihaken pira-pira ati. Lan bersihaken pira-pira ati. Wa talabul faidati lan nyuprih faidah. Wa talabul faidati lan nyuprih faidah. Wa annahu lan setuhune kelakuan. Wa annahu lan setuhune kelakuan la yaliku iku ora patut. La yaliku iku ora patut bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu. Ta'atil munafasati apa tak nandangi jurjuran, apa nandangi jurjuran, apa nandangi jurjuran. Di annaha karana setuhuni al munafasati, karana setuhuni munafasah sababul adawati iku sebabe permusuhan, iku tadi sebabe permusuhan. Wal baghdai lan sengit-sengitan, lan sengit-sengitan. Balik yajibu wajib ayakuna apa yen ta ana al ijtima'u apa perkumpulan maksudan iku den sejo khalisan kang murni atau ikhlas sama lillahi karena Allah Ta'ala. Lihat yatimma supaya sempurna al faidatu apa faedah fid dunya ing dalam dunya wa sa'adatu lan bahasanya kebahagiaan, bahasa Jawanya apa? Kebejanan, kebahagiaan gitu aja wis. Dan kebahagiaan fil akhirati ing dalam akhirat. Wa yadhkuru lan ngiling-ngiling sapa alim. Lan ngiling-ngiling sapa alim qaulahu ing dawuhe Allah Ta'ala liyuhiqqal haqqa yuhiqqa supaya benerakan
supaya benerakan al-haqqa ing perkara hak, wa yubtila lan batalaken al-batila ing perkara batil, walau kariha lan senajan sengit al-mujrimuna sapa pira-pira wong kang dosa, fa inna dzalika karana setuhune mengkono al-munafasah yafhamu iku oleh paham apa al-munafasah annal iradata ibtalil haqi panjang anna irada ibtalil haqi ing setuhune ngarepaken batale perkara hak, wa tahtiqal batil lan benerakan perkara batil, sifatu ijramin iku sifate gawe dosa, sifat gawe dosa. Fal yahdar moko becik wedya sira minhu saking ibtalil haqq, mengingatkan hadirin murid-muridnya yang sudah datang tentang kemakruhan berdebat. Banyak omong, debat itu makruh. Apalagi sudah jelas-jelas benar kok masih diperdebatkan, sudah jelas benar-benar sahih, ya benar, sudah benar kok masih diperdebatkan lagi. Itu makruh. Sungguhnya maksud tujuan dari perkumpulan ya, itu menjelaskan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Wasafaul qulub, membersihkan hati dari saling membenci dan yang lainnya. Talabul faidah, mencari faedah. Tujuannya membahas ilmu itu. Bukan diperdebatkan lagi, sudah benar kok masih diperdebatkan. Karena munafasah. Wa annahu la yaliku bi ahlil ilmi ta'atil munafasah ya nasabul adawah. Senang berdebat, senang dipermasalahkan lagi, sudah benar kok dipermasalahkan lagi, itu menjadi sebab permusuhan nantinya. Sama-sama enggak terima kalau bilang seperti ini, sama enggak terima. Menjadi sebabnya permusuhan nanti dan jadi sebabnya saling membenci. Wal yajib ayakuna lijtima maksudan, bahkan yang wajib itu perkumpulan tujuannya murni karena Allah Ta'ala, mencari kebenaran. Membahas ilmu, mengkaji ilmu, tujuannya mencari kebenaran karena Allah Ta'ala. Yatimal faidah, supaya apa? Sempurna, dapat faedahnya sempurna di dunia dan dapat kebahagiaan nanti wasa'ada fil akhirah, di akhiratnya. Wa yadhkuru qaulahu, sebetulnya juga harus sering mengingat-ingat firman-Nya Allah Ta'ala. La yuhiqqal haqqa ibtilal batil. Benarkan, katakan benar itu sesuatu yang benar. Katakan itu batil, sesuatu itu benar-benar batil. Itu perkara dosa. Bilang itu perkara dosa. Itu perkara halal. Bilang itu perkara halal. Jangan dibolak-balik. Orang bolak-balik itu malah kayak menjual agamanya. Udah bilang kalau itu dosa, nggak boleh. Ya bilang dosa, bilang nggak boleh. Meskipun menyakiti sama mukhotabnya, ya, sama apa? Sama orang lain yang bersangkutan, ya, tetap harus dikatakan meskipun itu terasa pahit di mata orang-orang yang bersangkutan. Nah iya, apa namanya? Semisal saya contohkan, tunangan belum akad itu masih haram kan? Berduaan, goncengan, masih haram berduaan itu kan? Ikhtilat itu masih haram. Kalau hanya tunangan tok, gak akad ya, gak disiri, gak akad nikah, hanya tunangan saja, masih haram. Terus kalau ada yang mau bilang halal, gak apa-apa, dispensasi gak apa. Orang seperti itu malah menjual agamanya. Kalau bilang itu haram, ya haram tetap, gak boleh. Aneh-aneh sekarang kok. Mulanya apa namanya? Mungkin karena
Zamannya sekarang sama seperti ini, tidak apa-apa wis kalau tunangan, tidak apa-apa wis dibawa kemana-mana. Nah, hati-hati orang ngawur-ngawur seperti itu ya. Hati-hati orang bicara seperti itu. Yang haram tetap harus dibilang haram, yang halal dibilang halal. Jangan ngawur sama syariat. Di hadapan Allah dipertanggungjawabkan nanti. Kalau haram, sudah bilang haram. Kata ulama haram ya haram sudah. Kalau haram dikatakan halal, hati-hati. Tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Jika banyak orang yang melakukan karena dia mengatakan itu halal, sesungguhnya dia haram, dikatakan halal, maka dia yang mengatakan akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Hanya hati-hati juga kan. Jadi ustadz itu juga hati-hati. Ustadzah juga hati-hati bilang itu. Sudah jelas-jelas ulama mengharamkan. Kok masih dikatakan halal ini? Gak apa-apa, halal gak apa-apa. Wah, tanggung jawabnya besar nanti di hadapan Allah. Kulli ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpinnya pemerintah ya, pejabat-pejabat itu pemimpinnya umat Islam, para ulama, para guru, para asatid, pemimpinnya itu. Hati-hati. Kalau haram sudah menurut ulama, jangan dikatakan halal. Kalau halal menurut ulama, jangan dikatakan haram. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Dipertanggungjawabkan, ditanyakan nanti. Kalau hanya tunangan, ya jangan dibonceng-bonceng dulu. Kalau disiri, tidak apa-apa sudah. Sudah akad sah itu sudah. Siapa yang berbolehkan kalau hanya tunangan itu boleh berduaan, boleh dibawa kemana-mana? Enggak ada ulama. Nah, haram sama kalau sudah akad tidak apa-apa. Makanya lebih enak itu kan ya, tunangan plus disiri, bisa dibawa kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana. Sudah suami istri itu, meskipun belum KUA itu sudah suami istri disiri itu, akad siri itu. Sudah suami istri, halal, sudah dibawa kemana-mana, mau kemana mas bebas sudah. Entah orang sekarang kok senangnya, ndak usah disiri-siri, wes, kak popo wes, gowon wes, anakku, malah disuruh bawa anaknya, nggak usah tunangan tok wes, ndak usah disiri-siri, nunggu nanti kalau sudah bersamaan resepsinya akad. Wah, bahaya orang seperti itu. Ya, dia justru orang tua yang tidak memperhatikan sama anaknya seperti itu, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah itu. Besar. Satu kali jalan sama orang yang bukan mahramnya, tilat, dosa. Besoknya lagi, dosa lagi, dosa terusnya, dosa terus. Orang tuanya dapat dosanya juga yang mengizinkan itu. Jadi kalau tidak mampu melakukannya, tetap tidak usah bilang itu halal. Kalau memang haram, tetap bilang haram. Tidak mampu untuk mengamalkan, itu saja. Jangan mengingkari sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat. Jangan disampaikan mengingkari. Ini katanya harusnya tetap mengingat-ingat dawuhnya Allah, firman-Nya Allah, liyuhiqqal haqqa ibtilal batil walau karihal mujrimun. Berkatalah benar kalau itu benar, berkatalah salah kalau itu salah, meskipun orang-orang yang bersangkutan karihal mujrimun, merasakan sakit hati. Meskipun yang bersangkutan sakit hati, meskipun yang bersangkutan itu merasa disakiti. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Ya, diperintahkan oleh Allah itu sudah. Fa inna dzalika yafhamu idaratal ibtalil haqqi tahriqal batil. Malah kalau sebaliknya, kasihan nanti kalau dikatakan haram itu, kasihan yang bersangkutan. Halal saja wes, enggak apa-apa. Malah orang yang seperti itu sifatu ijramin. Dia merupakan orang yang mempunyai sifat pembuat dosa. Dia berbuat dosa seperti itu. Falyahdar minhu, maka jauhilah orang seperti itu. Jauhilah orang-orang yang menganggap yang halal
jadikan haram, yang haram jadikan halal. Hati-hati.